kalau asam folat itu dapat mengurangi resiko terjadinya kecacatan janin. Kenapa sih dokter-dokter itu menyarankan asam folat? Karena dengan konsumsi asam folat itu dapat mengurangi resiko janin itu terlahir cacat gitu ya kak. Nah tapi ternyata ada penelitian itu yang bilang bahwa loh kok asam folat ini justru kalau teroksidasi malah juga dapat meningkatkan resiko cacat janin ya gitu. Jadi sama-sama berbahaya gitu loh kak. Akhirnya dicari-cari-cari keluarlah asam folat yang stabil namanya metil folat. Jadi aku udah lama nggak pakai asam folat karena resikonya itu tidak stabil, berganti menjadi metil folat. Kalau misalnya kalian konsumsi vitamin B12, mecobalamin, itu kita juga udah lama nggak pakai mecobalamin ya. Kita pakainya metilkobalamin gitu. Jadi itu kita udah beralih ke sesuatu yang sifatnya lebih stabil. Tapi memang lebih mahal, gengs, yang masih tertanggung BPJS memang yang versi tidak stabilnya karena memang harganya lebih ringan gitu. Tapi kalau kakak ada kelebihan rezeki, silahkan mempertimbangkan untuk yang stabil gitu, yes. Kalsium skor saya 173, udah 2 bulan minum D3K2, apakah memperparah sumbatan jantung? Oke. Kira-kira dari 200 orang di sini ada yang bisa bantu Kakak Lia karena ini pertanyaan yang sering sekali aku dapatkan ya. Kenapa menghubungkan antara vitamin D3K2 dengan peningkatan keparahan dari penyumbatan di jantung? Agak keberatan nggak pertanyaannya, tapi mungkin ada yang bisa membantu ya. Kenapa ada beberapa konsep yang menghubungkan antara konsumsi vitamin D3K2 itu dapat meningkatkan resiko penyumbatan di jantung? Boleh dibantu teman-teman? Aku tunggu 5 menit ya kakak Lia, kita lihat dulu ya gitu. Karena ini pertanyaan itu tuh aku tuh sering banget loh dapat pertanyaan ini gitu. Terus aku tuh jadi pengen tahu kenapa ya ada isu ini gitu. Magnesium untuk ortu yang mana kak? Lah kakak Ira Juliet, ortunya apa? Ortunya sehat walafiat atau ada keluhan nggak? Dom, kalau anak usia 13 tahun minum vitamin D3 5.000 IU boleh tanpa magnesium? Boleh. Kakak kalau 13 tahun sehat walafiat 2.000. Kalau sehat walafiat 2.000. Kalau ada keluhan alergi baru 5.000. Kadar metil folat untuk promil 1.500 mikrogram. 1.500 mikrogram. Oke. Terima kasih untuk yang jawab. Aku baca dulu ya. Cuka apel 2 kali sehari 2 sendok makan gak masalah. Selama kakak gak ada nyeri ulu hati, selama gak ada gastritis, hajar kakak Yeti. Karena pengentalan darah, dokter kimia, kakak emak. Frozen shoulder pakai apa? Pakai manganese 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, benfotiamin ala 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, vitamin D3K2 dan magnesium. Kakak mohon izin ya kak, aku memang gak bisa nurunin kecepatan ngomong aku ya kak, jadi mohon maaf ya kak. Agak sulit aku ada yang nge-DM dong kalau ngomong tuh pelan-pelan dong. Ada yang nge-DM gitu. Karena vitamin K bikin darah kental. Oke. Karena buat yang kena bukan jawab, ini nanya. Mungkin karena vitamin K buat darah kental kali ya dong. Oke, gitu. Baik, ortunya rematik jantung. Dokter di sana lebih nakutin dari bubu. Ortu ada riwayat. Kok ada riwayat mah? Oke. Terima kasih kakak yang sudah menjawab ya kak. Aku apresiasi sekali ya kak. Ini yang salah kaprah ya teman-teman. Aku udah pernah buat VT ini ya, tapi mungkin kakak nanti main-main di VT aku ya kak. Ini salah kaprah ya teman-teman. Vitamin K itu ada banyak kak. Ada vitamin K1, K2, MK4, MK7. Bahkan ada lagi kayaknya nambah versinya lagi kak, yang terbaru gitu ya kak. Tapi yang terkenal tuh K1, K2 versi dari MK7, MK4. Nanti kakak cross check ya apa yang aku sampaikan ya. Jadi vitamin K itu kak ada banyak sekali. Nggak banyak sekali sih, ada beberapa gitu. Nah, vitamin K yang berfungsi, yang memiliki kerja terhadap pengentalan darah, itu vitamin K1. Jadi vitamin yang memiliki kerja terhadap antisipasi perdarahan, itu adalah K1. Jadi kalau misalnya darah kita itu lebih, kan sebenarnya kan darah kita kan nggak encer,
Dua, minum cuka apel baru seminggu, GERD-ku membaik loh, speechless, Masya Allah, semakin membaik. Alhamdulillah Kak Karini, alhamdulillah, tabarakallah ya Kak. Oke, Kakak, teman-teman mohon bantu untuk di-share ini ya, karena ini sayang banget isunya kalau tidak kita hentikan ya Kak. Jadi itu tuh vitamin K, itu ada beberapa, kita bahas dulu, kita nggak usah ke MK4, MK7 deh ya, itu lebih detail ya. Kita ke K1 dan K2 aja dulu deh gitu ya. Jadi teman-teman, vitamin K itu ada K1 dan K2. Yang bertanggung jawab terhadap peristiwa perdarahan itu K1. Nah, vitamin K1 itu tugasnya adalah membuat darah kita itu stabil, nggak terlalu encer, nggak terlalu kental. Kalau misalnya keenceran lah gampang terjadi perdarahan, misalnya mimisan gitu ya Kak. Atau BAB-nya kakak ambeien dikit langsung berdarah misalnya gitu, atau tubuh kakak tuh memar gitu ya Kak. Itu bisa terjadi, yaitu karena vitamin K itu K1 itu memiliki fungsi sebagai perdarahan, dia regulasi perdarahan gitu. Oke, Papa Tio, sebentar aku hold dulu pertanyaannya ya Kak, Papa Tio ya, jadi biar vitamin K ini nyampe gitu ya. Nah, kemudian K2 itu fungsinya K2 Kak, ini faktanya ya Kak. K2 fungsinya untuk ngambilin kalsium dalam pembuluh darah jantung Kakak. Kenapa? Nah, tadi konsep yang aku jelasin tadi, kenapa vitamin K itu dibarengin sama D3? Karena vitamin K itu bisa mencegah penumpukan kalsium dalam pembuluh darah. Jadi seharusnya kalau kakak itu mengalami masalah dengan pembuluh darah di jantung, misalnya ada plak, kakak butuh banget K2. Justru kakak gong banget, kakak butuh banget K2. Gitu. Karena yang bertanggung jawab terhadap kekentalan darah itu bukan K2, tapi K1, Kak. K1 membantu pembekuan darah, kemudian tapi tidak membuat beku darah. Betul, Kakak Ferdi, terima kasih sudah menjawab ya. Jadi ini contoh ya, kakak main-main ke rumah sakit nih ya Kak. Kemudian kakak perdarahan gitu. Nanti dokternya itu mungkin akan memberikan saran, oke, dikasih K1 ya gitu. Karena yang bertanggung jawab terhadap perdarahan itu adalah K1 gitu. K2 itu nggak ada kontribusinya terhadap perdarahan Kak. Jadi K2 itu lebih ngurusin kalsium dalam pembuluh darah di jantung, kelebihan kalsium dalam ginjal. Itu urusannya K2. Urusan K1 baru perdarahan. Kalau misalnya kakak ada masalah dengan pembuluh darah jantung kakak, misalnya kakak ada plak, tadi kan plak tadi itu terbentuk karena apa sih Kak? Karena kolesterol yang teroksidasi, kemudian si kolesterol itu manggil-manggilin si kalsium biar numpuk tuh dalam pembuluh darah kakak, dia ganggu alirannya. Nah, si K2 itu ngambil-ngambilin Kak, kelebihan kalsium itu dibuang-buangin. Gak boleh lo numpuk di jantung. Begitu juga dengan natokinase itu juga sama fungsinya Kak. Untuk ngambil-ngambilin kelebihan kalsium dalam darah kakak, biar nggak menjadi plak. Gitu. Nah, memang dalam usus kita, probiotik dalam usus kita itu bisa merubah K2 menjadi K1. Itu memang bisa merubahnya Kak. Lewat sedemikian rupa proses mekanisme yang kompleks, K2 bisa dirubah menjadi K1. Nah, ada kondisi khusus memang yang kakak nggak boleh konsumsi vitamin K. Baik itu K1 dan K2. Pada kondisi apa dong? Kalau kakak misalnya dipasang ring jantung, kemudian dokternya atau kakak memiliki resiko stroke, kemudian dokter jantungnya atau dokter sarafnya itu menyarankan kakak untuk konsumsi obat namanya warfarin atau golongan warfarin. Itu benar, kakak nggak boleh konsumsi vitamin K dalam bentuk apapun gitu, baik K1 K2, karena warfarin itu sama vitamin K baik K1 K2 itu kerjanya tuh gengges, saling mengganggu Kak. Itu benar karena si probiotik dalam usus kita, gut microbiome kita itu bisa mengubah K2 menjadi K1. Khawatirnya walaupun kakak tujuannya minum K2 tapi bisa diubah jadi K1, nanti malah mengganggu kerja warfarinnya gitu. Atau si warfarin ini malah dapat mengganggu kerja vitamin K1 kakak gitu. Nah, lagi. Tapi kalau kakak konsumsinya clopidogrel,
obat darah tinggi apa, sebutin deh apa obat darah tingginya. Amlodipin, kaptopir, ramipril, bisoprolol. Baik pun obat dari pengencer darah, misalnya kakak konsumsi aspirin, clopidogrel, itu kakak boleh konsumsi vitamin D3 K2 karena si K2 ini tidak akan mengganggu aspirin dan clopidogrel kakak, nggak akan mengganggu. Tapi kalau warfarin nggak bisa, jangan disatuin, itu saling mengganggu gitu. Makanya kalau ada pasien, dom saya penyumbatan jantung, saya disuruh dokternya minum clopidogrel, boleh nggak saya barengin sama natokinase natosera? Aku akan nggak boleh kak, nanti akan double pengencer darah kakak, nanti kakak bisa perdarahan. Kakak pilih mau natosera atau clopidogrel, jadi kakak pilih, kakak nggak boleh menggabungkannya gitu. Tapi kalau cuman konsumsi vitamin K2 dan D3, nggak apa-apa kakak mau konsumsi aspilet, mungkin jika dibutuhkan saran dari dokter jantungnya gitu. Warfarin itu nama dagangnya ada warfarin kak, merek BPJS-nya, tapi ada beberapa brand dia, aku nggak apal merek sih kak, punten ya kak, aku apalnya itu tuh isi ya kak, ingredient ya. Kakak cari aja ya kak, obat warfarin itu merek dagangnya apa ya kak. Nah itu si kakak nggak apa-apa minum K2. Justru orang yang mempunyai penyakit jantung itu wajib banget kak, dari sisi functional medicine ya, konsumsi vitamin D3 dan K2 begitu. Kakak main-main kalah kak ke video-video YouTube-nya orang-orang luar negeri ya kak, itu oke, terima kasih kakak Ekin udah bantu aku, soalnya nggak main obat sih kak, jadi aku nggak tahu merek dagang obat, maafin ya kak, aku tuh tahu cuma parastamol aja gitu, merek-mereknya aku nggak hafal gitu. Nah itu kakak ya, itu tentang vitamin K ya. Iya kakak Ferdi, itu tentang vitamin K, silahkan dipertimbangkan ya kak. Jadi itu isu mengenai kalau vitamin D3 K2 dikonsumsi malah berbahaya buat penyumbatan jantung, itu waduh, itu salah besar ya kak gitu. Dosis magnesium threonate kalau kakak pakai ini, dia itu tertulisnya adalah 2000 mg untuk 3 kapsul, tapi serving size pure-nya 14 mg. Dom, rata-rata secara umum apakah kita cenderung kekurangan kalsium atau kelebihan kalsium? Ayo, ada yang bisa jawab? Kita kekurangan, yang jantung tersumbat K2 MK7 harus dosis 360. Nah, itu kakak Ferdi, aku suka banget sama kakak Ferdi. Betul, justru K2 MK7 itu oke banget. Ada yang bisa, ayo tebak-tebakan, kira-kira kita lebih sering kekurangan kalsium atau kelebihan kalsium? Tebak-tebakan kak. MG untuk ortu apa dong? MG apa sih? Magnesium ya. Ibu rematik jantung, ayah diabetes dan batu ginjal, keduanya berusia 73 tahun. Magnesium untuk orang tua, ibu rematik jantung, ayah diabetes dan batu ginjal. Kak, sebenarnya kalau untuk ayahnya, kakak bisa mempertimbangkan magnesium sitrat. Kalau untuk ayahnya, lah kenapa dong? Karena ada batu ginjal kan. Kalau masalah ginjal itu lebih cocoknya, lebih oke-nya pakai magnesium tipe yang sitrat. Karena sitrat itu bisa berikatan sama oksalat. Tapi nggak boleh kalau ayahnya punya gastritis, karena sitrat itu sifatnya asam. Nggak boleh kalau ayahnya punya gastritis. Jadi mohon izin untuk dipastikan dulu bapak ayahnya punya keluhan gastritis atau enggak gitu ya Pak. Nah kalau untuk rematik jantung itu bisa pakai glycinate aja. Kalau misalnya mau beli satu suplemen untuk sharing, glycinate aja sih Kak gitu. Kekurangan, kekurangan. Oke, jawabannya adalah kita lebih sering kelebihan kalsium daripada kekurangan kalsium. Ayo loh, kita lebih sering tuh kelebihan kalsium pada dasarnya ya kak, daripada kekurangan kalsium. Tapi kasus kekurangan kalsium ya itu juga banyak. Misalnya kalau kelebihan itu 60, kalau kekurangan itu 40 gitu. Terutama pada teman-teman yang hidupnya sedentari ya, misalnya tuh teman-teman kantor yang dikit-dikit makannya minuman kemasan, kemudian makannya krimer gitu ya kak gitu. Kenapa? Karena kalsium yang tidak benar itu banyak terdeposit pada makanan minuman kemasan kak, pada makanan junk food, ultra processed food. Aku tanda kutip ya teman-teman, kalsium yang tidak benar gitu ya teman-teman. Kayak misalnya natrium itu sebenarnya tuh dibutuhkan toh dalam tubuh kita. Ingat ya, ke apa tuh namanya kak, ke kebutuhan kita itu ada udara,
air, natrium, sama potasium. Sebenarnya tuh kita tuh butuh kak, kita juga sebenarnya butuh banget sama si kalsium, kita juga butuh banget sama natrium. Cuman tanda kutip kita itu salah sasaran, kalsium yang kita konsumsi itu salah sasaran, natrium yang kita konsumsi itu juga salah sasaran gitu kak. Itu untuk teman-teman yang sedentary, itu dengan lifestyle-nya yang kurang bagus gitu ya kak, itu bisa menyebabkan kelebihan. Adapun kekurangan kekurangan kalsium itu juga bisa kak, juga banyak terjadi. Jadi ya kalau misalnya di rasio kan 60-40 lah kak ya gitu. Kekurangan dari kalsium itu juga banyak terjadi gitu. Pada kasus apa dong kekurangan kalsium? Pada kasus kekurangan vitamin D3 pasti kekurangan dari kalsium. Pada kekurangan magnesium pasti kekurangan kalsium, karena yang meregulasi kalsium itu adalah vitamin D3, K2 dan magnesium. Tapi kalau misalnya kalian itu lebih sering merokok, makanannya tuh yang junk food, ultra processed food, itu akan lebih sering kalsium itu tidak tepat sasaran. Misalnya ya di pembuluh darah, akhirnya menyebabkan penyumbatan. Teman-teman yang pola hidupnya kurang oke tadi, kalsium tadi bisa numpuk juga tuh di ginjal. Kan kondisi batu ginjal itu kan banyak toh, kondisi yang penumpukan plak itu kan banyak gitu. Jadi memang dua-duanya bisa beresiko, bisa kelebihan, bisa juga kekurangan. Tapi kalau kita saat-saat ini dengan lifestyle kita, itu kita lebih beresiko untuk kelebihan, tapi kalsium, tanda kutip ya kak, kalsium yang nggak benar, tidak pada tempatnya gitu. Garam juga penyebab peradangan nggak sih dok? Enggak dong. Kalau misalnya, nah tadi ya kak, natrium itu kita butuhkan loh kak, natrium itu kita butuhkan. Jadi sebenarnya garam itu tidak menyebabkan peradangan kalau nggak ada gula dominan di situ gitu. Kak, garam itu nggak nyebabin peradangan kalau nggak ada dominan gula di situ. Ada namanya potasium sama natrium. Ini kita agak berat nggak sih temanya ya? Udah jam 10, jangan ngantuk ya. Ada namanya potasium sama natrium. Jadi tidak. Domi tolong, ibu barusan sakit dada dari ulu hati, harus mungkin gimana? Oke. Kakak Umaci yang pertama begini ya. Kakak Umaci yang pertama adalah ibunya nyeri dada. Kak, setiap pasien yang nyeri dada usia di atas 40 tahun memiliki faktor resiko. Yang pertama, kelebihan berat badan, memiliki faktor resiko untuk laki-laki mungkin ya yang perokok, untuk obesitas, kemudian memiliki faktor resiko suka makan makanan yang kolesterol jahat. Kalau nyeri dada, aku tuh rekomendasi banget, nggak apa-apa, tahan dulu sedikit repotnya, periksa EKG langsung deh kak gitu. Jadi harus ke UGD dong, iya gitu. Kalau punya faktor resiko itu, karena tuh sering banget loh kak overlapping. Ini sebenarnya itu kayak bias gitu ya kak. Ini sebenarnya tuh pasien ini jantung apa GERD apa mah gitu. Kadang-kadang tuh suka ketimpa gitu loh kak. Nah kalau ketimpa-timpa ini akhirnya tuh bisa beresiko besar gitu. GERD itu nggak bisa menyebabkan kematian mendadak ya kak. GERD itu nggak bisa menyebabkan kematian mendadak. Kalau kronik bisa, terjadinya pelan-pelan itu bisa. Tapi kalau yang meninggalnya mendadak itu banyak itu karena serangan jantung yang terlambat untuk ditanganin atau tidak terdeteksi dengan baik gitu. Kakak punten, aku bukannya nakut-nakutin ya kak, tapi aku tuh pengennya gitu kita tuh aman ya kak. Jadi punten kakak ya, kakak coba dari ulu hati sampai ke dada atas dong. Iya, kakak Umaci mohon izin, aku nggak ketemu ibu kakak, aku khawatirnya itu memberikan arahan yang kurang tepat ya kak. Kalau misalnya kakak Umaci, ibunya di atas 40 tahun, kayaknya sih udah ya, di atas 40 tahun, punya faktor resiko obesitas, punya faktor resiko hipertensi. Kalau yang laki-laki ada faktor resiko merokok, kemudian suka makanan-makanan yang berlemak-lemak, yang kolesterol, yang jahat ya gengs, bukan kolesterol baik. Kakak Umaci bisa mempertimbangkan untuk periksa dulu EKG ibunya ke UGD ya kak. Dipastikan ini nyeri dadanya sampai atas toh. Ini disebabkan karena memang ulu hati perih atau karena jantung ya kak. Ini benar-benar monggo untuk dipertimbangkan. Karena ini tuh apalagi di daerah desa ya, kayak aku nih ya kak. Itu banyak banget nih teman-teman yang enggak kok, ini mah cuma angin duduk doang gitu ya, dikrok-krok gitu. Akhirnya tuh tadi makan sama sayur kari. Iya, kakak Umaci,
memang kalau nyeri dada yang disebabkan karena GERD atau gastritis di-trigger sama makanan, itu memang benar. Itu memang benar. Tapi kakak pastikan dulu ibu kakak punya faktor resiko yang aku sebutkan tadi. Kan usianya itu kan udah satu tuh faktor resikonya. Nah, faktor resiko yang lain punya nggak ya kak gitu? Kalau punya, mohon izin ya kak, lebih baik diperiksakan saja ya kak ke dokter yang memang langsung melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibunya biar aman nih kak gitu. Agak repot sedikit malam-malam ke UGD nggak apa-apa daripada kita nanti salah untuk menentukan diagnosisnya gitu ya kakak. Lah kalau udah dari UGD, oh enggak kok nggak apa-apa, ibunya nih mah murni karena nyeri ulu hati doang nih gitu. EKG-nya bagus kok, ya udah kakak pulang aman, tenang hati. Lakukanlah pengobatan gastritisnya, atau kalau memang GERD lakukanlah pengobatan GERD-nya gitu kakak ya. Aku khawatirnya salah nih kak memberikan ini apa rekomendasi, jadi mohon bantu untuk ke rumah sakit saja ya kak gitu. Tadi aku mau jawab pertanyaan Papa Tio tapi kok aku lupa ya. Astaxanthin 6 mg boleh kakak, 6 mg minimal 6 mg deh. Halo dok, kakak Rina, rekomendasi vitamin D3 anak 5 tahun ke atas non-GMO apa? 5 tahun ke atas aku nggak punya ya kak. 5 tahun ke atas tuh 800 IU kak, tapi aku belum ada kak. Kakak boleh pakai merek Prof dia yang drop itu ya, bisa ya kakak ya? Dok, aku minum warfarin, nggak bisa minum K2, betul. Vitamin D3 10.000 rutin setiap hari, apa harus cek kalsium? Magnesiumnya mana kakak Ekin? Kakak Ekin, magnesiumnya mana nih? Kak, vitamin D3 10.000 itu pakai magnesium ya kak? K2 bener, kakak jangan minum K2 ya. Kalau nah ini aku suka nih kakak Ekin karena kakak Ekin udah paham nih jalur-jalurnya, udah paham ya. Karena konsumsi warfarin nggak bisa konsumsi K2, betul. Vitamin D3-nya dikonsumsi, magnesium iya. Apakah harus cek kalsium? Nggak apa-apa, silahkan. Kalau ada kelebihan rezeki. Saya minum D3K2 magnesium. Magnesium minum dom. Oh yaudah, alhamdulillah, lanjutin kakak ya. Kalau kakak mau cek nggak apa-apa kak, silakan. Vitamin D3K2 20.000, magnesium 1 kapsul, natosera 1 kapsul, saya sudah pasang ring dan masih ada penyumbatan. D3 20.000 udah cakep. Magnesium 1 kapsul mereknya apa kakak? Natoseranya naikin dong jadi 2 kapsul. Saya sudah pasang ring dan masih ada penyumbatan. Kakak 1 niacin dong, niacin ditambahin, omega 3 fish oil ditambahin. Niacin sama omega 3 fish oil kakak tambahin ya. Omega 3 fish oil 2 soft gel kakak barengin sama vitamin D3 20.000. Kemudian natoseranya kakak konsumsi 1 kapsul sebelum makan dan sebelum tidur. Kemudian niacin 1 kapsul sesudah makan. Jangan makan gula, jangan makan junk food, jangan makan tepung dan segala turunannya. Ultra proses itu jangan dimakan. Itu benar-benar sesuatu hal yang mutlak harus kakak lakukan kalau misalnya kakak ingin mempertahankan elastisitas dari pembuluh darah kakak gitu. D3 5.000 ingredient bagus, selama itu original oke kak, aman. Water fasting bagus nggak dom? Yo bagus, aku ya juga ngejalanin itu kak. Water fasting itu kan nama lainnya intermittent fasting toh. Dom, autoimun spill lagi saya belum catat. Apa penyakit autoimunnya? Kakak Rigi penyakitnya apa diagnosisnya? Dom, aku lihat kemarin aku lihat kemasan D3K2 nggak ada iyo kakak. Semua produk yang aku ada di etalase tuh sifatnya impor ya kak, memang belum ada ya kak. Sudah pasang ring 1, minum aspirin boleh, K2 boleh. Kalau misalnya aspirin boleh dibarengin sama K2. Yang nggak boleh itu kalau warfarin. Mineral apa tadi yang untuk promil? Trace mineral kak, mega multi mineral. Kalau di etalase Domi Klinik, kakak aku punya etalase namanya Domi Klinik atau Dr. Miayu, dicari aja mana yang lebih hemat karena ada diskonnya ya kak. Namanya mega multi mineral, 1 kapsul aja setelah makan. Buat tinggi anak, kolagen, protein hewani, sama zinc. Dom, saya konsumsi vitamin D3K2 10.000 tanpa magnesium. Alhamdulillah D3 sudah sampai. Kak, pada dasarnya kakak boleh konsumsi vitamin D3K2 10.000 tanpa magnesium pada dasarnya. Nah, ini tanda-tanda kakak belum lihat VT aku nih. Tanda-tanda kakak belum lihat VT aku ya. Karena gini kak, di VT aku beberapa waktu sebelumnya tuh aku jelaskan bahwa vitamin D3 dalam tubuh kita itu tidak efektif bekerja kalau level magnesium dalam tubuh kita kurang.
Apa saja hal-hal yang dapat mengurangi level magnesium dalam tubuh kita? Contoh, kakak anxiety, kakak memiliki gangguan pencernaan, kakak suka konsumsi tadi ultra processed food, junk food, itu dapat menurunkan level magnesium dalam tubuh kita. Kalau misalnya kakak minum vitamin D3 ngerasa kurang efek mungkin, kayaknya biasa aja loh. Atau kakak minum vitamin D3 kemudian ada efek samping yang negatif, itu berarti kakak kekurangan magnesium. Kalau itu terjadi, kakak masukin magnesium dalam wajib daily vitamin kakak. Tapi kalau misalnya aman, damai, sentosa, kakak merasakan manfaat vitamin D3 tanpa efek samping sama sekali, ya udah, berarti level magnesium kakak udah cukup hanya dengan asupan. Tapi biasanya jarang sih kak orang yang seperti ini. Karena tuh magnesium itu banyak di sayuran hijau ya kak. Jadi jarang ya kak untuk sayuran hijaunya itu untuk mencukupi level magnesium sama potasium itu kita minimal 7 mangkuk sayuran hijau sehari kak. Jarang kayaknya yang 7 mangkuk sehari ya kak gitu. Jadi makannya tuh lebih senang ya udah deh penuhin aja lah suplementasi magnesiumnya gitu. Digest itu sama nggak dom dengan probiotik? Beda kakak, itu mah enzim. Domi aku minum vitamin D dan K malah pusing dan benar-benar kelingan. Kakak kekurangan magnesium. Nah kakak, kalau kakak konsumsi vitamin D3 berapapun dosisnya, kalau ada efek samping kakak kekurangan magnesium. Kalau seperti itu gimana dong? Tunda dulu vitamin D3 K2-nya, kakak konsumsi dulu magnesium, atau kakak banyakin makan sayuran hijau, nanti kakak coba lagi ya nak ya. Dom, cuka apel untuk GERD diminum sampai kapan? Selamanya kakak. Aku minum cuka apel tahun ini 2025, aku tahun ke-7 minum cuka apel setiap hari kakak. Karena aku dulunya GERD, jadi aku minum cuka apel terus gitu. Dom, apakah boleh Dom, apakah boleh wanita usia 40 tahun minum suplemen magnesium 500 mg merek Naturbell 1 kali sehari? Oh enggak dong. 40 kalau kak, merek Naturbell 500 mg itu setara dengan 3 kapsul. Berarti 500 bagi 3 kak. Berapa itu kak? 163 ya kak ya. Kurang atuh kakak 40 tahun. Naturbell itu 500 mg setara dengan 3 kapsul. Jadi kalau 1 kapsul kurang. Kalau minimal 2 deh. Aku nawar nih 2 deh. Dom, zincnya nggak ada kemasan botol asli ya di keranjang. Ih kakak Fixu. Ada kak, di Domi Klinik ada kok. Kayaknya tadi udah di-update deh sama admin. Ada kak. Tadi sempat habis tapi udah di-update lagi. Dok, Mio Inositol buat apa ya? Apa sama dengan DIM? Oh, beda. Kalau Inositol tuh untuk lebih ke masalah regulasi resistensi insulin. Tapi kalau DIM itu menyeimbangkan hormon estrogen. Untuk bronkitis selain NAC apa dong? Zinc quercetin kakak Sultan udah dikonsumsi. Zinc quercetin vitamin C udah dikonsumsi kak. Kakak zinc quercetin vitamin C udah dikonsumsi belum? Vitamin D3 udah pasti ya. Ini dulu, zinc quercetin itu penting banget untuk bronkitis. Probiotik juga kak Sultan. Kak, kalau orang tua yang kena pengapuran tulang dosis D3K2 bener apa? Yang bener berapa? Kasih 20.000 sama magnesium kakak. Kalau sudah minum potasium harus minum magnesium juga dong. Kak, kebutuhan kita yang utama itu suplemennya magnesium, baru potasium. Probiotik untuk anak 10 tahun bilion dong. Minimal inilah ya kak ya, minimal 10 bilion. D3 sama fish oil aja boleh. Boleh lah kak. Boleh, tapi kalau kakak konsumsi D3-nya ada efek samping, itulah saat yang tepat kakak untuk minum magnesium. Atau kakak minum vitamin D3 tidak berasa efeknya, itulah saat yang tepat kakak untuk magnesium. Karena pada dasarnya gongnya, bestinya vitamin D3 itu bukan omega 3 fish oil kak, tapi magnesium. Aku tidak bermaksud bilang omega 3 itu gak penting ya, omega 3 mah juga penting kan tuh kakak. Cuman kalau kakak lagi keterbatasan budget, aku lebih milih kakak minum vitamin D3K2 dan magnesium. Omega 3-nya gimana dok? Dapetin dari protein hewani, banyak omega 3-nya gitu. Oh, kakak bukan merek Naturbell. Kakak Hilda bukannya merek Naturbell itu atuh kakak. Itu mereknya si Deal. Kalau Deal itu serving size-nya 1 kapsul 500 mg. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau Naturbell serving size-nya 500 mg 3 kapsul. Coba kakak baca. Kira-kira Naturbell atau Deal? Dok, beda fungsi Candida Support sama Kiolik apa? Kalau Candida Support untuk teman-teman yang biasanya nih ya, infeksi saluran kencing, untuk teman-teman yang keputihan, itu pakainya Candida Support karena untuk perjamur-jamuran. Tapi kalau Kiolik Blood Sugar, itu untuk gula darah.
Usia 12 tahun, basic vitaminnya apa? Vitamin D3 dan zinc. Dom, zinc untuk GERD yang mana? Kak, kalau kakak ada rasa nyeri ulu hati perih, pakainya zinc carnosine. Aku lagi nggak megang. Kalau kakak nyeri ulu hati perih, pakainya zinc carnosine. Tapi kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati perih, GERD aja untuk meningkatkan sistem imunitas, pakainya zinc picolinat. Zinc picolinat ya kakak ya. Probiotik habis, iya. Akan ready lagi insya Allah dengan izin Allah hari Senin ya kak. Dok, Light boleh nggak buat yang hipertensi, asam urat, dan EGFR yang cuma 64? Oke. Kakak mau Miza, kakak mau beli elektrolitnya yang mana? Kalau di dalam elektrolitnya ada natriumnya, saran aku tunda, jangan. Karena natrium itu kan kurang baik ya untuk pasien hipertensi ya kak, gitu. Tapi kalau kakak bentuknya hanya potasiumnya 1000 mg atau potasiumnya kalau kapsul 99 mg tanpa ada natrium, boleh, sok atuh silahkan. Oh, aku belum. Kakak, Allahu Akbar, maaf kak, aku revisi EGFR cuma 64, aku nggak baca, nggak boleh kakak. Kakak, EGFR 64 nggak boleh konsumsi elektrolit ya. Elektrolit itu kan banyak natrium, potasium, fosfor, nggak boleh. Kalau orang penurunan fungsi ginjal itu jauh-jauh sama potasium, natrium, sama fosfor. Jauh-jauh banget kak, jauhnya kayak bumi dan langit kak, ini bahaya buat ginjal, jadi nggak boleh ya kak. Jangan ya kak. Dok, perlu berjarak nggak pas minum semua vitamin dengan kopi? Yaudah deh, jarakin 1 jam ya kak ya. Dok, lebih baik konsumsi MK4, MK7. Dok, elektrolit boleh nggak buat yang hipertensi, asam urat? Udah aku jawab, nggak boleh kalau misalnya mage ada penurunan fungsi ginjal. Kak, penurunan fungsi ginjal nggak boleh minum elektrolit. Sama seperti lemon itu tinggi potasium, nggak boleh orang penurunan fungsi ginjal minum lemon. Jahe, nggak boleh orang penurunan fungsi ginjal minum jahe. Apalagi air kelapa, nggak boleh, itu tinggi potasium, nggak boleh kak. Kalau kita penurunan fungsi ginjal, kita jangan konsumsi sesuatu yang tinggi potasium, tinggi natrium, sama fosfor. Nah terus konsumsinya apa dong? Kalau mau sayur, sayurnya non hijau, karena sayuran hijau itu banyak potasiumnya. Protein hewani boleh loh kak, protein hewani, lemak, itu nggak boleh konsumsi. Alpukat nggak boleh ya, itu tinggi potasium. Jadi kakak-kakak yang mengalami penurunan fungsi ginjal, sebelum kakak konsumsi sesuatu, cek dulu berapa kadar kalsium, potasium, natrium, sama fosfornya. Kalau tinggi langsung cut kak. Makanan yang tinggi natrium, fosfor, pasti makanan minuman kemasan ultra processed food. Fosfor itu banyak banget didapatkan dari makanan minuman kemasan, begitu juga dengan natrium. Makanya banyak sekarang anak-anak kita, anak-anak Indonesia, Masya Allah, tabarakallah, kok bisa ya usia-usia muda udah pada cuci darah, gagal ginjal tuh kenapa? Karena pada minum makanan kemasan, ultra processed junk food itu pada dimakanin. Karena itu adalah sumber dari fosfor dan natrium, gitu kak. Jadi jangan ya kak. Itulah alasan kenapa kebanyakan anak-anak kita itu sudah mengalami gangguan pencernaan. Ini sebenarnya nih aku mau ini ya teman-teman, aku mau apa ya? Aku mau cerita sedikit ya. Cara minum astaxanthin 2 soft gel bareng vitamin D3 kak, Mantuliti kak. Teman-teman, ini aku mau cerita sebelum aku menutup perjumpaan kita kali ini cuma cerita doang ya. Sebenarnya tuh dulu waktu aku punya anak, aku masih belum functional medicine, jadi itu aku masih belum paham. Jadi ini aku pengen menyebarkan ini ke teman-teman yang lain agar bisa lebih baik daripada aku ya kak, gitu. Kita itu, anak kita dari lahir sampai mulai dari lahir itu sudah berada di lingkungan dunia yang begitu banyak makanan-makanan yang tidak sehat tapi membungkus dirinya seolah-olah sehat. Yang pertama, susu kemasan. Qadarullahnya aku memberikan anak aku susu kemasan waktu itu kak, karena di 9 bulan itu aku udah berhenti. Nggak 9 bulan deh, lewat 1 tahun aku udah berhenti ASI gitu ya kak. Tapi ya balik lagi karena aku memang saat itu ilmunya belum disampaikan sama Allah ya kak. Jadi itu tuh anak aku lanjutin dengan susu formula, dimana sisi formula itu banyak banget kak gulanya gitu ya kak. Jadi itu tuh satu. Kemudian bubur fortifikasi gitu ya. Ini memang menjadi perdebatan ya kak, menjadi perdebatan.
dari sisi dokter anak mungkin ada yang setuju, tapi dari dokter anak lain juga ada yang tidak setuju gitu. Jadi ini sisi perdebatan. Tapi kalau kakak bertanya ke aku ya, walaupun gak ada yang nanya, aku cerita aja ya kak. Aku sih sebenarnya itu tuh enggak ya kak. Kalau misalnya anak-anak kita itu tuh real food itu jauh lebih baik gitu ya kak. Real food jauh lebih baik. Sesekali oke lah kalau misalnya kakak lagi repot pakai bubur yang udah sasetan gitu ya kak, bubur instan sasetan ya oke lah gitu. Tapi kalau terus-terusan itu nggak baik.